Selamat malam, saya Suwardana. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek sistem informasi, membuat WBS dan penjadwalan. Satu kelompok kami 5 orang, Suwardana, Ari Setiawan, Michael Saud Maruli, Puji Pratama, dan Renda. Suwardana, Ari Setiawan, Renda Dwi Maulana, Michael Saud Maruli, dan Puji Pratama. Pertama-tama, saya mohon maaf atas keterlambatan. Baiklah, judul TA kami yaitu pengembangan sistem informasi perhotelan. Tujuan dasar merancang sistem informasi berbasis desktop. Untuk tujuan lebih jauh, menurut penulis, tujuan dari dibuatnya sistem ini karena lebih memperkenalkan penggunaan aplikasi bagi masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Yang kedua, memenuhi tuntutan kemajuan zaman tentang pengaksesan informasi yang lebih cepat dan akurat dan meningkatkan efisiensi waktu dan mobilitas. Yang ketiga, meningkatkan profit pendapatan dari toko yang bersangkutan melalui kemudahan pengaksesan informasi dan transaksi. Sasaran yaitu penduduk sekitar hotel dan calon pelanggan. Dengan dibuatnya sistem ini, sasaran yang dituju semakin luas diharapkannya. Langsung saja, untuk saya akan menampilkan tabel bantu. Di sini tabel bantu kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat penjadwalan, lalu cost dan lain sebagainya. Di sini kami menggunakan 5 tahapan: identifikasi masalah, perancangan sistem, coding, uji coba, dan implementasi. Masing-masing kegiatan terdapat sub-subnya, aktivitasnya dan syaratnya, SDM, tools, dan cost. Di sini bisa kita lihat bahwa total biaya yang dibutuhkan untuk tools yaitu 21.290.000. Kita lihat ke WBS. WBS ini berguna untuk menjabarkan apa yang dibutuhkan oleh pengembang proyek. Dari ini adalah gambaran bagi internal entitas untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Pertama, dari 0.0, identifikasi masalah, perancangan sistem, coding, uji coba, dan implementasi. Untuk identifikasi masalah terbagi menjadi sebagai berikut: identifikasi masalah, pengumpulan data, kebutuhan fungsional, wawancara, observasi itu di bawah pengumpulan data, dan wawancaranya terdapat pemilik usaha, karyawan, dan pelanggan. Untuk observasi, ada objek pengamatan, tool pengamatan, menentukan waktu pengamatan, dan dokumentasi. Kebutuhan fungsional, pengolahan data, evaluasi kebutuhan program, pembuatan laporan, menentukan output program, dan menentukan fitur program. Kebutuhan non-fungsional, seperti biasa, dengan menggunakan framework PISIS. Pada poin 1.1.4 terdapat membuat keputusan, yaitu rapat internal, rapat pemilik sistem, laporan keputusan, dan di bawah rapat internal terdapat pembahasan data dan pembuatan laporan. Langsung saja kita lihat ke diagram CPM atau PER. Dari tabel bantu ini, setiap aktivitas diberikan kode A, B, C, dan seterusnya, dan terdapat syarat. Nah, pada gambar berikut, ini adalah diagram PERT yang cukup panjang. Mulai dari titik 0 kegiatan A, yaitu 3 hari, lalu dicatat maksimal waktu 3 hari, lalu B 4 hari, C 3 hari, D 1 hari, F 2 hari,
E 5 hari, G 5 hari, syarat sebelum G yaitu F. Jadi F berhenti lalu G. Selanjutnya setelah G, H 6 hari, 24 didapat dari 18 ditambah 6, 26 didapat dari 24 tambah 2. Ini adalah kegiatan aktivitas I dengan waktu 2 hari. Selanjutnya sampai ke aktivitas terakhir yaitu AA. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek ini adalah 80 hari. Selanjutnya yaitu sistem. Ini adalah organisasi chart di mana project manager menjadi yang di atas, di bawahnya terdapat sistem analis, sistem designer, dan sistem developer. Di bawah sistem designer terdapat di database designer dan software designer. Sistem developer terdapat database programmer dan software programmer. Selanjutnya kita lihat tabel biaya. Biaya pengadaan hardware dan software ini kita ambil dari tabel bantu tadi, tabel bantu yang ini. Lalu ada beberapa biaya lain seperti jasa, biaya konsultan, sistem analis, sistem designer, dan sebagainya. Terdapat juga biaya operasional, ATK, akomodasi. Ini untuk tahun ke-0. Total biaya tahun ke-0 yaitu 81.590.000. Untuk tahun ke-1 terdapat biaya perawatan, biaya administrasi hardware sebanyak 2.200.000. Untuk tahun kedua 2.100.000 dan tahun ketiga 1.900.000. Selain total biaya, kita juga mempunyai manfaat berwujud. Pertama, manfaat efisiensi biaya operasional yaitu 5 juta pada tahun 0, 6 juta tahun 1, 6 juta tahun 2, dan 8 juta tahun 3. Terdapat juga peningkatan penjualan 19 juta tahun 1, 20 juta tahun 2, dan 23 tahun 3. Sehingga ditotalkan manfaat berwujud 24 juta tahun 1, 26 juta tahun 2, 31 juta tahun 3. Selain itu ada manfaat tak berwujud, peningkatan pelayanan 30 juta. Ini didapat dari penghitungan bagaimana cara pengkonversian dari intangible menjadi tangible. Kita catat untuk tahun ketiga 32 juta, sedangkan ada manfaat peningkatan pengambilan keputusan yaitu 2 juta masing-masingnya. Sehingga kalau di total manfaat antara tak wujud dan berwujud itu adalah 56 juta. Proceed adalah selisih antara total manfaat dengan total biaya pada tahun tersebut. Jadi 56 dikurang 2.200.000 sehingga 53.800 dan seterusnya. Hotel ini setelah dianalisis payback period, penghitungan analisisnya sebagai berikut. Total biaya pada sistem 1. Ini adalah modal di mana perusahaan mengeluarkan uang, dan ini profit pada tahun 1. Kita lihat pada tahun 1 profitnya tidak cukup mengcover modal tersebut. Jadi pada tahun 0 ke 1 mereka belum balik modal. Pada tahun kedua profit tahun kedua yaitu 58 juta. Dia lebih besar daripada sisa modal yang belum kembali, sehingga menjadi pembagian 7.790 dibagi 55.900 kali 1 tahun menjadi 0,49 digenapkan jadi 0,5 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Secara detailnya 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Jadi apa yang modal yang ditanamkan oleh perusahaan hotel ini akan kembali menyentuh break even point, yaitu balik modal pada 1 tahun 6 bulan.